Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Audia dengan nomor induk mahasiswa 20061005. Saya mahasiswi dari Universitas Samudra, jurusan Matematika. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah kalkulus diferensial, dan materi yang akan saya bahas ialah sistem bilangan real. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan himpunan bilangan. Himpunan bilangan sendiri terdiri dari bilangan asli, bilangan bulat, bilangan rasional, bilangan irasional, dan bilangan real. Yang pertama ialah bilangan asli, yaitu bilangan yang dinotasikan dengan n. Bilangan asli ini awalnya dipahami oleh manusia untuk menyatakan banyaknya suatu objek seperti suatu benda, dua benda, satu buku, dua buku, dan seterusnya. Pada saat itu, manusia belum memahami adanya bilangan yang bernilai negatif. Kemudian dibentuklah suatu kelompok bilangan yang baku yang disebut bilangan bulat, atau yang dinotasikan dengan Z. Bilangan bulat ini pun belum cukup untuk mewadahi perhitungan yang ada, karena tidak segala sesuatu itu berarti selalu dalam bentuk yang bulat. Contohnya, misalkan seseorang membagikan kue, tidak selalu kue yang dibagikan itu selalu dibagikan dalam bentuk utuh. Contohnya yang kedua, yaitu misalkan dalam waktu mengukur panjang. Panjang tersebut juga tidak akan selalu berakhir dengan bilangan bulat. Bisa saja panjang tersebut bernilai 1,25 meter. Untuk mewadahi bentuk tersebut, maka dikenallah bilangan rasional. Bilangan rasional sendiri adalah bilangan yang dapat kita tuliskan dengan bentuk pecahan, seperti A per B, dengan A dan B yang merupakan bilangan bulat dan B bernilai tidak sama dengan 0. Artinya, setiap bilangan yang bisa kita buat sebagai bentuk pecahan disebut sebagai bilangan rasional. Dan selanjutnya ialah bilangan irasional, yaitu bilangan yang tidak dapat dituliskan sebagai suatu hasil bagi dari dua bilangan bulat. Contoh bilangan rasional dan irasional. Contoh operasi bilangan rasional, yaitu jika A per B sama dengan C per D, maka AB sama dengan BC. Jika A per B ditambah C per D sama dengan AD ditambah BC per BD. Jika A per B sama dengan C per D sama dengan AD kurang BC per BD. Jika A per B dikali C per D sama dengan AC per BD. Jika A per B dibagi C per D sama dengan AD per BC. Jika minus A per B sama dengan minus A per B sama dengan A per minus B. Jika A per B minus 1 pangkat minus 1 sama dengan B per A jika tidak sama dengan 0. Contoh bilangan rasional. Contoh bilangan rasional yaitu yang pertama 5 per 9 adalah bilangan rasional. Kenapa? Karena jika 5 dibagi dengan 9 memiliki hasil 0,55555 dan seterusnya, sesuai dengan ciri-ciri bilangan rasional yaitu memiliki pola. Yang kedua ialah akar 64. Akar 64 ini juga merupakan bilangan rasional. Ini dikarenakan akar dari 64 adalah 8, yaitu sebuah bilangan bulat yang merupakan bagian dari bilangan rasional. Contoh bilangan irasional, yaitu yang pertama pi per 2. Kenapa pi per 2 ini bilangan irasional? Dikarenakan pi yang memiliki jumlah 3,14285 dan seterusnya dan dibagi dengan 2 memiliki hasil 1,57142 dan seterusnya. Hasilnya ini tidak memiliki pola apapun,
sehingga memenuhi ciri-ciri bilangan irasional. Dan contoh yang kedua dari bilangan irasional ini ialah akar 16 dibagi 8. Kenapa dia merupakan bilangan irasional? Dikarenakan 16 dibagi 8 sama dengan 2. Jadi hasil dari akar 2 adalah 1,14213 dan seterusnya, dan tidak memiliki pola sehingga cocok menjadi bilangan irasional. Sistem bilangan real. Bilangan real sendiri ialah himpunan semua bilangan baik rasional dan irasional yang dapat mengukur panjang, besar, sama dengan negatifnya dan nol. Di sini kita dapat melihat diagram Venn dari bilangan asli, bilangan bulat, bilangan rasional, dan bilangan real. Sifat-sifat aljabar dalam bilangan real. Sifat-sifat aljabar dalam bilangan real ini berlaku dua operasi biner, yaitu penjumlahan dan perkalian. Di sini yang akan saya bahas lebih dulu, yaitu operasi penjumlahan. Yang pertama, ini merupakan sifat kumulatif penjumlahan jika A ditambah B sama dengan B ditambah A untuk semua A, B merupakan elemen dari bilangan real. Yang kedua merupakan sifat asosiatif penjumlahan jika A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah B ditambah C untuk semua A, B, C yang merupakan elemen bilangan real. Yang ketiga, ini merupakan sifat eksistensi elemen 0. Jika terdapat 0 yang elemen dari bilangan real, sehingga 0 ditambah A sama dengan A, dan A ditambah 0 sama dengan A untuk semua A merupakan elemen bilangan real. Yang keempat ini merupakan sifat eksistensi elemen negatif atau inverse penjumlahan, yaitu jika untuk setiap A merupakan elemen bilangan real, terdapat minus A elemen bilangan real. Sedemikian hingga A ditambah minus A sama dengan 0 dan minus A ditambah A sama dengan 0. Dan sekarang yang dibahas adalah sifat-sifat aljabar dalam bilangan real dalam operasi perkalian. Yang pertama adalah ada sifat kumulatif perkalian, yaitu jika A dikali B sama dengan B dikali A untuk semua A, B merupakan elemen bilangan real. Yang kedua ialah sifat asosiatif perkalian. Jika A dikali B dikali C sama dengan A dikali B dikali C untuk semua A, B, C yang merupakan elemen bilangan real. Yang ketiga ialah sifat eksistensi elemen unit 1, yaitu jika terdapat satu elemen dari bilangan real, sedemikian hingga 1 dikali A sama dengan A, dan A dikali 1 sama dengan A, untuk semua A yang merupakan elemen bilangan real. Yang keempat yaitu sifat eksistensi inverse perkalian, yaitu jika untuk setiap A elemen R, elemen bilangan real, A tidak sama dengan 0, terdapat 1 per A elemen bilangan real, sedemikian hingga A dikali 1 per A sama dengan 1 dan 1 per A dikali A sama dengan 1. Dan yang terakhir yaitu sifat distributif perkalian dan penjumlahan, yaitu jika A dikali B ditambah C sama dengan A dikali B ditambah A dikali C, dan B ditambah C dikali A sama dengan B dikali A ditambah C dikali A untuk semua A, B, C yang merupakan elemen bilangan real. Sifat-sifat urutan. Yang pertama ada trikotomi. Jika X dan Y adalah bilangan real, maka pasti berlaku salah satu dari X lebih kecil dari Y, atau X sama dengan Y, atau X lebih besar dari Y. Contohnya ialah 2 dan 5. Yang berlaku hanyalah 2 lebih kecil daripada 5. Tidak mungkin kalau 2 sama dengan 5 ataupun 2 lebih besar dari 5. Yang kedua ialah transitif, yaitu jika X lebih kecil dari Y dan Y lebih kecil dari Z, maka X lebih kecil dari Z. Jika
X lebih besar dari Y dan Y lebih besar dari Z, maka X lebih besar dari Z. Dan yang terakhir itu jika X sama dengan Y dan Y sama dengan Z, maka X sama dengan Z. Contohnya ialah 2 lebih kecil daripada 3 dan 3 lebih kecil daripada 5, maka 2 lebih kecil daripada 5. Yang ketiga, penambahan, yaitu X lebih kecil dari Y jika X ditambah Z lebih kecil dari Y ditambah Z. Dan yang keduanya, X lebih besar dari Y jika X ditambah Z lebih besar dari Y ditambah Z. Dan akhirnya, X sama dengan Y jika X tambah Z sama dengan Y tambah Z. Contohnya ialah jika X sama dengan 2 dan Y sama dengan 5 dan Z sama dengan minus 10, maka 2 lebih kecil dari Y jika 2 ditambah minus 10 lebih kecil dari 5 ditambah minus 10, sama dengan 2 lebih kecil dari 5 jika minus 8 lebih kecil dari minus 5. Yang keempat ialah perkalian. Jika Z bilangan positif, maka X lebih kecil dari Y jika XZ lebih kecil dari YZ, dan X lebih besar dari Y jika XZ lebih besar dari YZ, dan X sama dengan Y jika XZ sama dengan YZ. Contohnya ialah jika X sama dengan 5, Y sama dengan 2, dan Z sama dengan 3, maka Y lebih besar dari 2 jika 5 dikali 2 lebih besar dari 2 dikali 3, sama dengan 5 lebih besar dari 2 jika 15 lebih besar dari 6. Jika Z bilangan negatif, maka X lebih kecil dari Y jika XZ lebih besar dari YZ, dan X lebih besar dari Y jika XZ lebih kecil dari YZ, dan X sama dengan Y jika XZ sama dengan YZ. Contohnya jika X sama dengan 3, Y sama dengan 4, dan Z sama dengan minus 1/2, maka 3 lebih kecil dari 4 jika 3 dikali minus 1/2 lebih besar dari 4 dikali minus 1/2, sama dengan minus 3/2 lebih besar dari minus 2. Pertidaksamaan. Pertidaksamaan merupakan kalimat terbuka yang menggunakan relasi lebih kecil dari, lebih besar dari, lebih kecil sama dengan, atau lebih besar sama dengan. Penyelesaian suatu pertidaksamaan ialah bila semua bilangan yang memenuhi pertidaksamaan tersebut, yang biasanya merupakan interval atau gabungan interval-interval. Interval terbuka A, B adalah himpunan semua bilangan real yang lebih besar dari A dan kurang dari B. Jadi, A, B sama dengan himpunan dari X, yaitu A lebih kecil dari X lebih kecil dari B. Interval tertutup A, B adalah himpunan semua bilangan real yang lebih besar atau sama dengan A dan kurang atau sama dengan B. A, B sama dengan himpunan dari X, yaitu A lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan B. Contoh pertidaksamaan. Tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan dari 2X kurang 7 lebih kecil dari 4X kurang 2. Penyelesaiannya yaitu 2X kurang 7 lebih kecil dari 4X kurang 2 sama dengan 2X lebih kecil dari 4X ditambah 5 sama dengan minus 2X lebih kecil daripada 5 sama dengan X lebih besar dari 5/2. Jadi intervalnya ialah minus 5/2 dan tak hingga. Nilai mutlak. Nilai mutlak bilangan real X. Ditulis X didefinisikan dengan nilai mutlak X sama dengan X jika X lebih besar sama dengan 0
dan minus X jika X lebih kecil dari 0. Misalnya, nilai mutlak 5 sama dengan 5, nilai mutlak minus 5 sama dengan minus kali minus 5 sama dengan 5, dan nilai mutlak 0 sama dengan 0. Sifat-sifat nilai mutlak. Yang pertama ada nilai mutlak AB sama dengan nilai mutlak A dikali nilai mutlak B. Yang kedua, nilai mutlak A per B sama dengan nilai mutlak A per nilai mutlak B. Yang ketiga, nilai mutlak A tambah B lebih kecil sama dengan nilai mutlak A ditambah nilai mutlak B. Ini merupakan ketidaksamaan segitiga. Yang keempat ialah nilai mutlak A kurang B lebih besar sama dengan nilai mutlak dari nilai mutlak A dikurang nilai mutlak B. Pertidaksamaan yang melibatkan nilai mutlak, yaitu yang pertama, nilai mutlak X lebih kecil dari A jika minus A lebih kecil dari X lebih kecil dari A. Yang kedua, nilai mutlak X lebih besar dari A jika X lebih kecil dari minus A atau X lebih besar dari A. Contoh nilai mutlak. Selesaikan nilai mutlak dari 3X tambah 1 lebih kecil dari 2 nilai mutlak X kurang 6. Penyelesaiannya ialah nilai mutlak 3X tambah 1 lebih kecil dari 2 nilai mutlak X kurang 6 sama dengan nilai mutlak 3X tambah 1 lebih kecil dari nilai mutlak 2X kurang 12 sama dengan 3X tambah 1 pangkat 2 lebih kecil dari 2X kurang 12 pangkat 2 sama dengan 9X pangkat 2 ditambah 6X ditambah 1 lebih kecil dari 4X pangkat 2 kurang 48X ditambah 144 sama dengan 5X pangkat 2 ditambah 54X dikurang 143 lebih kecil daripada 0 sama dengan 5X dikurang 11 dikali X tambah 13 lebih kecil dari 0. Jadi himpunan penyelesaiannya ialah minus 13 dan 11/5. Terima kasih, sekian dari saya. Bila ada kesalahan kata atau kesalahan pembacaan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.